bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini hanya atas izin dan kehendaknya lah kita bisa beribadah. Salat maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Dan alhamdulillah kita duduk sejenak di sebuah majelis. Mudah-mudahan keberadaan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk membuat hidup kita menjadi berkualitas, untuk membuat umur dan waktu-waktu kita selalu menjadi baik. Karena orang yang baik itu kata Rasul adalah orang yang panjang umurnya dan berkualitas amalnya. Dan orang yang jelek itu adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, maka jadikanlah umur yang panjang itu menjadi sesuatu yang berkualitas, dan caranya adalah dengan memperbanyak amal, ilmu dan iman. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini majelis bisa menjadi wasilah untuk membuat kita menjadi mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita ini adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk mendalami sunnah-sunnahnya, bangga untuk berada di atas sunnahnya, merasa tersakiti kalau seandainya sunnah itu dilecehkan. Harus ada perasaan seperti itu karena kita mencintai Nabi. Masa kalau seandainya orang yang kita cintai dihina orang, kita diam-diam aja? Pasti ada perasaan marah, dan itu bukti bahwa kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema besarnya adalah fikih kontemporer, mencoba untuk membahas berbagai permasalahan-permasalahan baru dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan baru dalam kehidupan itu. Kita sudah sampai pada poin yang kedua ini untuk cara menyelesaikan masalah kontemporer. Kita sudah mulai dulu karena sudah sekali atau dua kali kita nggak masuk ya, kita nggak hadir. Lupa saya, kalau nggak salah yang pertama ini sudah ini. Ini adalah cara kedua untuk menyelesaikan masalah kontemporer, di mana mengembalikan masalah-masalah itu kepada kaidah-kaidah fikih. Jadi ada namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah yang ada pada slide ini yang berjumlah 5 ini disebut dengan al-qawaidul kubra. Kaidah kubra. Kaidah kubra itu disepakati oleh para ulama fikih. Tidak ada satupun di antara ulama fikih yang tidak setuju dengan kaidah ini. Nah, yang pertama sudah kita bahas, alhamdulillah, al-umuru bimaqasidiha, segala macam bentuk perbuatan itu, perkara itu ditentukan oleh maqasid, oleh tujuan dan niatnya. Apa yang menjadi tujuan seseorang dalam melakukannya, hukum itu nanti akan terkait dengan itu. Seandainya ada perbuatan baik tapi niat melakukannya tidak baik,
maka menjadi tidak terpuji. Bersedekah itu baik tidak? Baik. Tapi kalau ada orang memberi hartanya dengan tujuan yang tidak baik, maka memberikan hartanya itu dia menjadi tidak baik. Hibah itu baik. Hibah itu kita berikan apa yang kita punya kepada orang lain, itu baik. Tapi kalau menjadi tujuan, kalau di situ ada tujuan yang tercela, ada tujuan yang tidak baik, maka dia menjadi tidak baik. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Ini sebenarnya akan menjadi panjang penjelasannya kalau kita masuk kepada rinciannya. Kalau kita coba masuk kepada rincian persoalan, maka akan menjadi panjang pembicaraannya. Saya berikan contoh. Umpamanya ibadah puasa. Kan sering kita mendengar ibadah puasa itu membuat kita menjadi sehat. Sekarang boleh enggak saya puasa niatnya agar sehat? Kita puasa agar niatnya itu lillah enggak? Tapi kan Nabi bilang, walaupun hadisnya statusnya diperselisihkan oleh para ulama, banyak yang mengatakan tidak sampai ke tingkat sahih, sumu tasihhu. Berpuasalah agar kalian sehat. Ada juga penelitian mengatakan bahwa sholat malam itu ada katanya di antara saraf-saraf kita ini dimasuki oleh oksigen itu hanya ketika sujud di malam hari. Lalu sekarang kita bangun di malam hari agar saraf tadi sehat. Lillah kah itu atau tidak? Jadi al-umuru bimaqasidiha. Ini iya atau tidaknya perlu dianalisa lebih jauh ini. Karena apa makna lillah itu? Karena Allah itu maksudnya apa? Karena Allah itu maksudnya kita lakukan sesuatu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, itu lillah. Apa makna ikhlas dalam bekerja? Apakah ikhlas dalam bekerja maksudnya kita tak perlu uang? Ada orang umpamanya ada orang kerjanya dia ahli dalam perbengkelan. Dia bisa memperbaiki motor yang rusak umpamanya. Dibukanya bengkel. Lalu ada motor yang rusak. Selesai diperbaikinya, udahlah bawa aja, saya ikhlas. Apa itu maksudnya? Kalau dia terima upahnya, apakah keluar dari kata ikhlas? Nah, jadi makna lillah itu perlu dipahami baik-baik. Lillah itu kita mengerjakan sebuah amal untuk sesuatu tujuannya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada seorang ayah, seorang suami, dia berkewajiban memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Bekerja dia untuk mendapatkan nafkah itu lillah sebenarnya. Maka kalau kita bawa pada ibadah tadi itu, kita harus mengedepankan niat yang pertamanya adalah karena Allah, lalu barulah diikutkan dengan tujuan-tujuan yang lain yang tetap dalam koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu Plato sama Socrates itu dalam catatan sejarahnya suka dia puasa. Tapi apakah dia puasanya lillah? Dia tahu bahwa dengan berpuasa itu membuat dia menjadi sehat. Tetapi karena dia tidak muslim, maka tidak ada lillahnya. Sekarang kita sebagai seorang muslim, kita kerjakanlah ibadah puasa itu karena Allah yang menyuruh. Kita kerjakan karena Allah yang menyuruh, itu lillah. Lalu kalau mau diikutkan dengan tujuan-tujuan yang lain, tetap tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita niatkan puasa agar kita sehat, dan kalau kita sehat nanti kita gampang untuk beribadah. Bukankah itu diridhai Allah? Maka tidaklah menyimpang. Tapi yang pertama sekali yang harus ada di dada kita adalah karena Allah itu kita kerjakan puasa itu karena Allah yang menyuruh kita melakukannya.
Perkara sehat tidak sehat itu urusan Allah. Karena yang memberikan sehat juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah pertama ini menyentuh banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita bicara persoalan ibadah, al-umur bimaqas, dia akan bersentuhan dengan persoalan muamalah. Dalam muamalah banyak hal-hal yang amal kita itu, praktek transaksi kita itu benar-benar ditentukan oleh maksudnya, bukan oleh lafaz yang diucapkan. Kan kadang-kadang ada kata yang kita ucapkan tapi sesungguhnya itu bukanlah itu yang kita lakukan. Maka antara hadiah dengan riswa itu beda tipis dia. Orang bilang itu kan bukan sogok, itu kan ucapan terima kasih. Saya tidak sogok dia, saya hanya berterima kasih ketika dia berbuat baik kepada saya. Itu belum pasti itu. Apalagi kalau seandainya sogok itu atau suap itu yang melancarkan kerjanya. Apalagi kalau suap itu membatalkan hak orang lain. Suap ada dua. Ada yang membatalkan hak orang lain, ini ar-rashi wal murtasi finnar. Dua-duanya dalam neraka. Tapi ada sogokan, suap yang tidak membatalkan hak orang lain. Kita ingin mendapatkan hak kita. Ini zaman kita hidup sekarang nih, luar biasa fitnahnya. Kita punya hak kita tuh, surat tanah tuh kita punya, tapi tidak bisa kita dapat kalau tidak kita bayar. Siapa yang mendosa? Yang mendosa dia. Karena itu adalah hak kita. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Baik. Kemudian ad-dararu yuzal. Ini kalau nggak salah sudah juga ini. Saya cobalah tes ya. Ini ada hadiah ini sebenarnya ini. Saya coba tes ini. Ad-dararu yuzal. Siapa yang bisa memberikan sedikit maknanya seperti apa dan contohnya apa? Agar saya tahu sudah masuk kita belum ke kaidah ini. Ad-dararu yuzal. Saya bawa hadiah, ada buku hadiah. Ad-dararu yuzal. Coba. Apa maksudnya? Ad-dararu yuzal. Tadi sudah dijawab? Apa, coba ulang lagi? Kemudaratan itu mesti dihilangkan. Berarti tidak boleh ada kemudaratan yang terjadi. Apa contohnya? Kemudaratan dalam kehidupan kita harus kita hilangkan. Berarti belum kita jelaskan kayaknya ya. Berarti baru kaidah pertama. Tapi karena tadi sudah benar arti kaidah itu, saya kasih hadiah. Ini ada buku, alhamdulillah, Allah mudahkan terbit buku saya 2 di bulan Agustus ini. Ini salah satunya. Teori ma'alatul af'al. Ini sudah kita bahas ini pada slide sebelum ini. Jadi teori ma'alatul af'al, solusi problematika kontemporer dalam bingkai maqasid syariah. Jadi ma'alatul af'al itu maksudnya adalah teori prediksi. Kita memprediksi maslahat dan mudarat, ada hubungannya nanti sama kaidah ini. Kalau seandainya satu perbuatan akan mendatangkan kemudaratan, pantas untuk dilarang. Agama tidak akan membolehkan. Tapi kalau seandainya dia ada kemaslahatan, jelas kemaslahatannya itu, maka dapat diterima. Seperti nikah harus dicatat dan lain sebagainya, karena diprediksi akan mendatangkan kemaslahatan. Ada beberapa masalah kontemporer yang dibahas di sini dalam buku ini, tapi tidak banyak. Seperti hukum operasi kelamin seperti apa hukum bom syahid, orang istilahkan bom bunuh diri, tapi saya istilahkan di sini bom syahid. Jual beli paksa untuk kemaslahatan umum, itu jalan tol tuh harus dijual pemerintah itu, tapi harganya paksa. Apa hukumnya dalam pandangan agama, hukum bank ASI dan lain sebagainya.
Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk terbit. Silahkan diambil. Ini kalau seandainya ada yang berminat, insya Allah bisa ditanya sama Bapak Cip Bayali, insya Allah. Karena ada dua buku yang kedua usul fikih. Jadi usul fikih terapan. Usul fikih terapan itu kaidah usul yang akan menjawab masalah kehidupan kita. Usul fikih itu sebenarnya bukanlah ilmu sekedar teori saja, tapi itu ilmu terapan. Ilmu terapan itu maksudnya bersinggungan dengan kehidupan keseharian kita. Bisa terjawab melalui kaidah-kaidah usul. Itu buku yang kedua. Namanya Usul Fikih Terapan, urgensi aplikasi kaidah usul dalam istinbat hukum. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah, insyaallah, dan doakan mudah-mudahan hadirnya bukan sekedar hadir tapi bisa menambah ilmu bagi yang membaca dan juga bagi yang menulisnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk pada ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal itu sebuah kaidah yang kalau kita mau artikan, kemudaratan itu yuzal, mestilah dihilangkan. Ini kaidah fikih. Apapun kemudaratan dalam hidup kita tidak boleh ada sebenarnya terjadi oleh Allah. Allah tidak menginginkan kita terjebak kepada hal-hal yang memudaratkan. Nah, sehingga dikarenakan oleh kita menghadapi sesuatu yang kadang-kadang menimbulkan kemudaratan-kemudaratan dalam kehidupan kita, ada kesusahan-kesusahan yang kita hadapi, Allah berikan hukum-hukum pengecualian agar kita keluar dari kesusahan itu. Nah, begitulah cara oleh Allah agar umat ini tetap taat. Ini berkaitan nanti sama kaidah yang berikutnya. Jadi kita tidak menginginkan adanya kemudaratan. Lalu bagaimana agar terhindar? Ada hukum-hukum dalam Islam ini sebagai hukum pengecualian. Kadang-kadang yang dilarang agama pun bisa menjadi dibolehkan agar kita terhindar dari kemudaratan tadi. Maka turunan dari kaidah ini nanti banyak ini, seperti ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Dulu di awal-awal kajian kita saya sudah singgung ini persoalan ini. Di antara contoh dulu yang pernah saya sampaikan, ketika seorang wanita muslimah melahirkan tapi ditangani oleh dokter laki-laki, apa hukumnya? Padahal melihat aurat tidak boleh, melihat aurat lawan jenis tidak boleh, bahkan melihat aurat sejenis pun tidak dibolehkan, yang vital. Nah, sekarang dalam proses kelahiran itu tidak lagi sekedar melihat, bahkan bisa menyentuh. Tapi ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Seandainya ada dokter yang laki-laki, yang perempuan, bidan, ahli kandungan yang perempuan, dia yang dipakai, alhamdulillah. Kalau ada, kalau tidak, sekarang jumlahnya masih sedikit. Persentasenya mungkin antara laki-laki dan perempuan masih jauh beda. Antara yang dokter laki-laki dan dokter perempuan dalam persoalan kandungan ini, bidan itu. Ketika terjadi proses kelahiran atau pemeriksaan, dibawa dia ke dokter ahli, diperiksa, nanti sama dia di USG, diputar-putar alat itu di perutnya, tapi yang melakukannya adalah laki-laki pada seorang perempuan. Nah, dengan kaidah-kaidah seperti ini, ad-dararu yuzal atau ad-daruratu tubihul mahzurat, maka kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang terlarang agar selamat jiwa kita.
Bukankah dulu pernah kita sampaikan bahwa salah satu dari tujuan syariat ini diturunkan itu adalah hifzun nafs, untuk menjaga jiwa. Jadi hukum-hukum Allah salah satu tujuannya adalah untuk menjaga agar jiwa kita tetap selamat. Diperkuatlah oleh berbagai kaidah yang salah satunya adalah kaidah-kaidah ini. Dalam kondisi tidak punya apa-apa, dalam kondisi tidak memiliki apapun untuk dimakan. Kalau dulu di buku-buku kaidah bisa kita lihat contohnya, biasanya orang-orang dalam keadaan musafir umpamanya. Musafir dulu kan di padang pasir, perjalanan padang pasir. Lalu mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan, kecuali di situ ada hewan yang tidak halal untuk dimakan. Kalau tidak dimakannya, mati dia. Boleh tidak dia makan? Boleh jawabannya, karena kondisinya darurat. Ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Ini akan menjadi luas maknanya sebenarnya. Oleh karena itu tidak perlu sebenarnya kita mencari-cari ayat apa atau hadis apa yang melarang merokok. Kan ada orang itu kan cuma sekedar makruh aja, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, pakai kaidah ini. Ad-dararu yuzal, kemudaratan itu mestilah dihilangkan. Penelitian hampir dikatakan pasti dan qat'i dia. Kalau dalam bahasa usul fikihnya qat'i, bahwa rokok itu merusak enggak? Sepakat enggak itu? Yang merusak itu harus dihindarkan. Nah, ini kaidah dan berlaku dalam banyak hal di kehidupan kita. Nah, oleh karena itu akan banyak sekali hal-hal yang bisa terjawab oleh kaidah ini. Apa hukumnya geng-geng motor yang kadang diangkat-angkatnya ban motornya itu ke atas, kadang dia terjatuh, dia tersakiti atau menyakiti orang lain, apa hukumnya? Bisa tidak kita pakai kaidah ini untuk menjawabnya? Jadi apa saja kalau seandainya akan mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita, yuzal, dia mesti dihilangkan. Kenapa harus dihilangkan? Allah itu sayang dia sama kita. Allah itu sayang sama kita, bahkan jauh sayangnya Allah daripada kita itu, sayangnya Allah kepada kita jauh mengalahkan sayang sesama kita. Atau sayangnya seorang ibu kepada anaknya belum bisa menandingi sayangnya Allah kepada hambanya. Dulu kan ada Rasul di hadapan para sahabat kan melihat seorang wanita yang kehilangan anaknya. Tiba-tiba anak itu didapatkan kembali, dipeluk-peluklah anak itu oleh ibunya, dicium-ciumnya. Terbayang enggak bagaimana sayangnya ibu ketika anak yang hilang ditemukan? Hilang, dia dicari-cari lalu ketemu. Gimana kira-kira meluapkan sayangnya? Rasul mengatakan kepada para sahabat, kalian tahu enggak, sayangnya Allah kepada hamba melebihi sayang ibu itu kepada anaknya. Maka salah satu dari bentuk sayangnya Allah ingin dia dalam kehidupan kita ini semua bentuk hal-hal yang memudaratkan, yang merusak itu mesti dihilangkan, mesti diangkat. Dan satu hal yang perlu dipahami, kita tidak dibenarkan untuk menghilangkan satu kemudaratan dengan mendatangkan kemudaratan yang sama. Jadi ini akan hilang kemudaratannya ketika melakukan sesuatu yang juga menimbulkan kemudaratan. Jadi ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan orang lain. Sekarang saya berikan contoh. Kita kehilangan sandal di masjid. Orang udah pulang semuanya. Tinggal satu sandal. Orang udah pulang nih, tinggal satu sandal. Boleh enggak kita bawa sandal? Kenapa enggak boleh?
Karena orang udah pulang semuanya. Orang udah pulang semuanya, tapi belum pasti yang membawa sandal kita itu yang punya sandal yang tadi. Kalau kita bawa, jangan-jangan kita mendatangkan kemudaratan yang sama. Kita merasakan kehilangan, lalu kita bawa sandal ini, orang berikutnya merasa kehilangan lagi. Berarti ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan itu tidak bisa dihilangkan dengan mendatangkan kemudaratan yang sama. Lah, baik, ini kaidah yang kedua. Ad-dararu yuzal. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah ini artinya kesulitan. Kalau ad-darar kemudaratan, beda nanti akan kita lihat. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah itu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu mendatangkan kemudahan. Coba kita lihat apa beda nanti antara masyaqqah dengan ad-darurah atau ad-darar. Kalau ad-darurah, kemudaratan itu mengancam jiwa, mengancam kehidupan. Diancamnya kehidupan kita, mati kita kalau tidak kita makan bangkai itu. Kalau tidak ditangani lah ibu yang mau melahirkan tidak oleh dokter laki-laki, terancam jiwanya, itu masyaqqah. Itu ad-darurah, kemudaratan. Tapi kalau masyaqqah itu tidak mengancam jiwa, tetapi mempersulit kehidupan. Dan Allah pun tidak menginginkan kita sulit dalam kehidupan ini. Sehingga kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang sulit-sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Kalau kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, dalam beribadah, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan. Apa tujuannya sebenarnya? Kenapa harus diberikan kemudahan-kemudahan itu? Agar kita tetap taat beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita mau beribadah, lalu sulit kita mengerjakan, solusinya bukan tinggalkan ibadah. Jadi kalau merasa kesulitan, nanti solusinya bukan tinggalkan ibadah, tetapi kerjakan ibadah itu semampunya. Kerjakan ibadah semampunya, itulah kemudahan itu. Ittaqullaha mastata'tum. Ada orang terbaring di rumah sakit, dia tidak bisa bergerak, baring aja. Ini di badannya nih tali-tali, pipa-pipa macam-macam ini, kabel-kabel yang ada di badannya. Masuk waktu sholat, wajib tidak dia sholat? Jawabannya wajib. Kalau dia masih sadar, dia seorang muslim terbaring di ruang gawat darurat, masuk waktu sholat, jawabannya dia wajib sholat. Tapi wajibkah dia mengerjakannya sesempurna orang yang sehat? Tidak. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tidak bisa menghadap kiblat, sholatlah menghadap kemana aja. Umpamanya dia dihukumkan oleh ranjang yang dia tempati, ranjang itu tidak bisa digeser untuk menghadap ke arah kiblat umpamanya. Sholatlah dia walaupun tidak. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Karena berapa banyak orang yang kadang-kadang nyari-nyari alasan, lalu sholat ditinggalkan. Dia merasa sulit. Padahal solusinya bukan meninggalkan ibadah, tetapi diberikan keringanan-keringanan dalam ibadah agar kita sebagai hamba Allah ini tetap berada dalam ketaatan. Tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau dalam perjalanan umpamanya, lalu pakaian kita terkena najis. Apakah solusinya kita tinggalkan sholat? Kamu kok belum sholat? Nih celana saya nih kena najis. Itu alasan kena malas sholat aja. Dan ada yang seperti itu. Solusinya dalam keadaan sulit bukan tinggalkan ibadah, tetapi
ittaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah ketakwaan kepada Allah itu sebatas bisanya kita seperti apa. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada orang musafir, boleh dijamak, boleh diqasar, itu kemudahan. Kalau ada orang dalam bulan Ramadan sakit, dia tidak sanggup untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti diganti. Seandainya mengganti pun dia tidak bisa. Lepaskan, apakah dia dibebaskan dari hukum puasa? Mengerjakan puasanya dia dibebaskan. Tetapi kalau tak bisa mengganti dengan cara puasa juga, maka dia diminta untuk membayar fidyah dengan memberikan makan fakir miskin. Ada juga yang pertanyaannya itu memberi makan itu sekali makan atau sehari makan? Kalau sehari makan berarti makan siang, makan malam, tambah sarapan. Kalau sekali makan berarti sekali makan aja. Dalam persoalan ini nampaknya yang lebih kuat yang saya pahami itu adalah sekali makan, bukan sehari makan. Karena kalau sehari makan ada sarapan, ada makan siang, lalu ada makan malam. Bukankah kalau dia tidak puasa dia makan yang 3 ini, lalu diganti pula yang 3 tadi? Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Yang lebih kuat wallahu alam itu adalah sekali makan. 1 hari berarti 1 orang fakir miskin. Kalau 30 hari 30 orang fakir miskin. Datang lagi masalah, boleh enggak 30 hari itu untuk 1 fakir miskin 30 kali makan? Kalau tadi kan 30 hari 30 pula miskinnya. Nah sekarang 1 aja miskinnya tapi 30 kali makan. Tingkat atau unsur silaturahimnya kurang. Tapi kalau 30 juga dia sudah berkomunikasi, membangun keakraban dengan 30, dan itu yang dianjurkan oleh agama. Tapi seandainya di wilayah itu hanya 1 aja orang fakirnya, tidak ada yang lain, 1 aja dia, kasihlah 30 kali makan. Tapi kalau banyak, maka dianjurkan untuk yang banyak tadi agar dia lebih banyak berkomunikasi dengan bermasyarakat dengan orang lain. Baik, jadi kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu melahirkan, mendatangkan taisir, kemudahan-kemudahan. Karena agama ini memang diturunkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Ini akan ada nanti pada persoalan ibadah dan juga pada persoalan muamalah. Dalam muamalah umpamanya, boleh enggak berhutang? Berhutang dalam hidup ini boleh enggak? Boleh. Padahal kalau kita berhutang, itu yang mendapatkan manfaatnya hanya orang yang berhutang itu. Yang memberikan piutang dia tidak manfaat apa-apa selain pahala dari Allah. Umpamanya kita butuh uang 1 juta, datang kita ke tetangga pinjam uang 1 juta, dikasihnya 1 juta. Siapa yang mendapatkan manfaat di sini nih? Yang meminjam, yang memberikan pinjaman dia tidak ada manfaat apa-apa. Tetapi agama membolehkan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan ini ujian sebenarnya bagi kita. Maka dilarang oleh Allah, kalau kalian pinjamkan uang seperti itu, jangan minta kembalikan lebih dari yang dipinjam. Jadi riba dia. Kenapa jadi riba? Karena dipinjam 1 juta, dikembalikan harus 1.100.000 dengan tujuan dia mendapatkan manfaat. Ini ujian bagi keimanan kita, karena manfaatnya disediakan oleh Allah dalam bentuk pahala, dan nanti di akhirat dia akan menerima balasan itu. Daripada mendapatkan balasan di dunia 100.000 yang tidak seberapa dan kita berdosa, maka pinjamkan saja, tapi jangan pakai riba. Karena riba itu dosanya sangat luar biasa. Baik, ikhwati fillah, ini kaidah yang ketiga. Kita langsung masuk pada kaidah yang keempat. Al-yaqinu
la yuzalu bisyak. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu, sesuatu yang kita yakini tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang meragukan. Jadi kalau berbenturan nanti antara yang kita yakini dan yang kita ragukan, mesti yang yakin dikedepankan, yang ragu abaikan. Karena yang yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh yang meragukan. Da'ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan apa yang meragukan itu. Ambil apa yang yakin. Ini kalau kita bawa dalam persoalan ibadah umpamanya, ada banyak contoh sebenarnya yang terjawab oleh kaidah kita ini. Yang sering diangkat contoh itu dalam persoalan keraguan kesucian kita. Kita mau sholat tapi kita ragu kita suci atau tidak. Sucikah kita atau tidak? Dijawab oleh kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Tadi kita sholat maghrib, kita mau sholat isya dan ingin menggunakan wudu atau kesucian ketika kita sholat maghrib. Bolehkah? Jawabannya boleh. Tapi kalau kita ragu, ini batal apa enggak wudu saya? Batal apa enggak wudu saya? Seandainya tidak ada yang meyakinkan kita bahwa batal, berarti ambil hukum asal, kita suci. Apa hukum asal kita suci itu? Kita tadi salat maghrib, dan jelas-jelas sebelum maghrib kita berwudu. Maka boleh kita untuk salat isya meskipun tidak berwudu lagi. Tapi kalau sudah ada yang meyakinkan bahwa ternyata wudu kita batal, yakin sama yakin ya udah, berarti wudu kita batal. Tadi kita yakin suci, tapi yakin juga kita tidak suci, berarti pakai tidak suci. Maka ulang saja wudu itu. Dalam sholat juga muncul keraguan-raguan. Muncul keraguan-raguan jumlah rakaat umpamanya. Ini kira-kira 3 atau 4? 3 atau 4? Disinilah hikmahnya kenapa dianjurkan lebih utama mengerjakan sholat secara berjamaah. Karena kita kalau berjamaah kita akan lepas dari keraguan-raguan ini. 3, 4. Kita punya imam. Kita tinggal ikut imam aja. Seandainya imamnya yang ragu, 3, 4, dia punya makmum. Nanti akan diingatkan pula oleh makmum. Tapi kalau sendiri 3, 4. Tanggung aja lah sendiri tuh keraguan tadi itu. Maka sholat dianjurkan berjamaah. Tapi kalau terjadi pada saat kita sholat sendiri tadi, lalu kita ragu 3, 4, yang yakin di sini pasti adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 lebih dulu daripada. Tidak mungkin kita yakin 4 lalu ragu 3. Tidak mungkin. Pasti 3. Oleh karena itu kata Rasul, "Falyabni ala mastaiqan." Bangunlah keyakinan kalian itu, bangunlah pikiran kalian itu terhadap apa yang kalian yakini. Berarti ambil 3, lalu abaikan angka 4, tambah 1 lagi agar berjumlah 4. Cuma Rasul menganjurkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat kita. Fungsi sujud sahwi itu bagaikan panah tajam oleh setan, karena keberhasilan dia mengganggu pikiran kita teratasi dengan cara yang tadi itu. Jadi Rasul menyuruh untuk melakukan sujud sahwi. Ada juga keraguan-raguan, batal enggak wudu saat kita sholat. Kadang-kadang bunyi-bunyi dia, bunyi-bunyi di dalam ini, batal enggak? Ada jawaban dari Nabi langsung dalam persoalan itu. Jadi kalau seandainya kalian ragu, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari kalian, lalu ragu kalian terhadap batal atau tidak batalnya sholat, wudu kalian. Kata Rasul, la yansarifu, jangan dia tinggalkan sholat itu, terus aja dia kerjakan sholat, hatta
sampai ada satu di antara yang dua. Apa satu di antara yang dua itu? Hatta yajida rihan aw yasma'a sautan. Sampai dia mencium ada aroma yang tidak sedap atau ada suara angin yang terdengar keluar. Jadi kalau ada salah satu dari yang dua ini, barulah tinggalkan sholat. Kalau udah ada, itu wasawisus syaitan. Itu semua adalah bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan. Karena syaitan itu memang tak pernah membiarkan kita sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, kan kadang-kadang perut ini macam-macam nih kan. Ada aja baru mau takbir mulai dia. Itu ada spesialis syaitan yang mengganggu seperti itu, namanya khinzib. Jadi Rasul menganjurkan untuk berdoa, a'udzubillahi min khinzib. Khinzib itu nama syaitan yang selalu menggoda-goda soal kesucian kita dalam sholat. Nah, dan Rasul memberikan solusi kalau terjadi, abaikan, jangan tinggalkan sholat kecuali ada salah satu dari yang dua. Ada aroma yang tercium atau ada suara angin yang terdengar keluar. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Waktu Isya ada masuk? Karena sudah berbunyi belnya, berarti kita dihukumkan oleh waktu. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada maghrib ini. Tadi niat saya menghabiskan semua kaidah ini, tapi masih tersisa satu kaidah di akhir. Al-adatu muhakkamah, tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Mungkin nanti kita berikan penjelasan yang lebih jauh untuk kaidah ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Iya. Ini penjelasan dan sudah cukup bagus Pak Ustaz. Ya, semuanya jelas. Cuma kadang-kadang Pak Ustaz kita kan lupa Pak Ustaz. Bisa nggak besok ini dilampirkan bahasa Indonesianya atau contohnya? Atau ini kan artinya kita nggak tahu nih kadang-kadang nih. Kalau jasa ini kan tahu tapi nggak tahu Iya. Berarti di slide ini diikutkan Indonesianya gitu ya. Insya Allah. Tapi di buku itu ada Indonesianya itu. Beruntunglah yang dapat hadiah tadi. Tapi tidak semua kaidah, 3 kalau nggak salah, ada 3 sebagai contoh saja. Insya Allah, mudah-mudahan nanti ke depan kalau buat slide mungkin perlu diikutkan Indonesianya gitu ya. Mudah-mudahan lebih dipahami. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita bersama. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah mengamalkan syariatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.